Pertama-tama, mari kita bertepuk tangan dengan hangat untuk para pemain dari pihak biru. Yuri dari Belarusia. Here comes the blue corner from Belarus. I give you Yuri. Undang pemain merah, Zhao Chuanlin dari Tiongkok. Here comes the red corner from China. I give you Zhao Chuanlin. Pemain dari kedua belah pihak sudah berada di tempatnya. Pemain biru Yuri, usia 29 tahun, tinggi 170 cm. Rekor profesional, 14 kemenangan dan 9 kemenangan. Pemain merah Zhao Chuanlin, usia 20 tahun, tinggi 178 cm. Rekor profesional, 21 pertarungan, 16 kemenangan, 8 KO. Wasit pertandingan ini adalah Tuan Like. Tolong. Halo teman-teman penonton, Anda sedang menonton sekarang Legend of Mei, adegan pertempuran Nancong. Yang kami lakukan sekarang adalah kelas 65 kg. Pertarungan 32 orang, semifinal 8 teratas grup H. Pemain biru di lapangan sekarang adalah Yuri dari Belarusia. Sisi merah adalah Zhao Chuanlin, bintang tinju baru dari Tiongkok. Kedua belah pihak memulai permainan yang sama di game pertama. Keluar dari kondisi pengujian, mari kita lihat perbedaan ketinggian ini. Kami pikir Zhao Chuanlin harus dianggap tinggi dan bertangan panjang. Jadi ketika kita melihat Zhao Chuanlin di awal, saya sudah mencoba mengujinya dengan jab tangan depan saya. Putaran pertama relatif. Petinju asing ini masih tergolong konservatif. Ya, relatif konservatif. Pada dasarnya, pukulan adalah tentang melindungi kepala. Lalu saya akan menggunakan lebih banyak tendangan kaki. Ya, lihatlah Zhao Chuanlin lagi. Sebelum melakukan setiap tindakan, mereka harus menggunakan penggerak depan terlebih dahulu untuk mengganggu. Kemudian ambil tindakan selanjutnya. Inilah sebabnya kami tinggi dan memiliki lengan yang panjang. Seorang pemain yang lebih baik dari lawannya. Ini cara bermain yang relatif khas. Oke? Tendangan sapuan tangan belakang ditambah tendangan kaki depan. Kedua belah pihak dekat. Yuri bermain relatif hati-hati, dan dia sangat pandai menemukan peluang. Setelah Anda dekat dengan orang lain, dia akan mendapat kail. Ini merupakan pukulan 3 dimensi pada tubuh yang mengenai perut. Mari kita lihat Yurinya. Dilihat dari pelukannya, relatif erat. Zhao Chuanlin masih relatif agresif dalam adegan saat ini. Tipuan tangan depan dan tendangan menyapu kaki belakang. Oke, serangan lutut langsung. Sekarang kita dapat melihat dari pengadilan bahwa Zhao Chuanlin tampaknya sedang mencari peluang. Karena kami melihat Zhao Chuanlin karena kemampuannya mengontrol jarak. Masih relatif kuat, setiap pukulan dan setiap tendangan. Jarak ini terasa sangat nyaman. Oke, berbalik dan menendang kembali. Tapi aku menginjak lengan Yuri. Faktanya, terkadang, hanya orang awam yang menyaksikan keseruannya. Panduan orang dalam, teman penonton yang sebenarnya kurang paham. Faktanya, itu semua tergantung pada dua orang. Momentum seperti ini di lapangan, untuk menilai karakter kedua petinju. Sebaliknya, Zhao Chuanlin, Anda lihat dia bermain dengan sangat percaya diri dan santai. Namun petinju asing lebih berhati-hati. Sebuah karakter. Ya, yang ini dari kedua sisi. Hal ini mungkin disebabkan oleh pemahaman pemain asing terhadap gaya bermain dan karakter Zhao Chuanlin sendiri. Pasalnya Zhao Chuanlin sendiri merupakan pemain yang tergolong flamboyan, relatif lebih proaktif. Jadi mari kita lihat penampilannya di lapangan. Perasaan mengambil inisiatif. Ini juga merupakan tipe pemain yang disukai penonton kami. Oke, pertandingan pertama selesai. Di pertandingan pertama, kedua belah pihak terutama melakukan beberapa gerakan tentatif dengan beberapa pukulan dan kaki. Kedua belah pihak tidak memainkan permainan sebenarnya ini. Gerakan yang sangat intens seperti tinju dan tendangan. Kami memperkirakan putaran kedua akan lebih intens. Baru saja diputar ulang dalam gerakan lambat.
Kami melihat kombinasi pukulan Yuri masih sangat cepat. Dia juga tahu bagaimana memanfaatkan peluang tersebut. Saya juga menunggu Xiao Chuanlin menutup jarak antar tubuh. Dia menyerang lagi. Pertandingan kedua segera dimulai. Bagus. Ini tangan depan Yuri ditambah tendangan sapuannya. Sekarang kita lihat, pelukan defensif Yuri. Lebih berhati-hati dari ini. Tapi kita lihat, frekuensi tindakannya sebenarnya tidak rendah. Itu semua terjadi ketika Xiao Chuanlin mendesak ke depan, manfaatkan jarak untuk mendekat. Lalu, ya, setelah pengujian putaran pertama, taktik kedua belah pihak saat ini untuk putaran kedua. Semua penyesuaian telah dilakukan. Melihat Xiao Chuanlin sekarang, masih mengambil inisiatif menyerang. Dan serangannya sangat langsung. Tindakannya sangat langsung. Baru saja ketika kami menyerang, termasuk beberapa pertemuan di game pertama, saya melihatnya setelah Xiao Chuanlin memasuki tubuh, dapat melakukan beberapa pukulan jarak dekat, dan pukulan perut. Saya pikir ini dibandingkan dengan 2 game pertama. Ini merupakan kemajuan yang sangat besar bagi Xiao Chuanlin. Kemajuan dengan benar. Itu karena Xiao Chuanlin sendiri juga merupakan pemain sanda. Sekarang ritme ini. Dan saya tahu bagaimana menggunakan ini untuk melakukan serangan 3 dimensi pada tubuh. Dan kemampuan kontrol semacam ini di lapangan. Dan semacam kontrol atas ritme dan frekuensi gerakan. Kami melihat bahwa kompetisi semacam ini semakin banyak diterapkan di bawah aturan pertarungan bebas. Faktanya, kita melihat bahwa meskipun Yuri sekarang adalah Xiao Chuanlin, dia telah mengambil inisiatif untuk menyerang. Namun kita dapat menemukan bahwa ketika jarak antara kedua belah pihak diperpendek, ataukah ritme gerakan Yuri akan lebih cepat, jarak yang relatif jauh. Yuri ini terlihat relatif lebih percaya diri dalam jarak dekat. Akan ada lebih banyak tindakan. Hal ini mungkin karena tinggi badan dan karakteristik tubuh kedua orang tersebut. Yuri relatif kecil, jarak kecil, orang kecil. Dia lebih terbiasa bermain di posisi seperti ini. Serangan batin semacam ini di tengah. Tapi kita juga melihat, Xiao Chuanlin sedang menyerang. Sambil mengambil inisiatif menyerang. Dia juga memperhatikan. Meskipun saya mengambil inisiatif untuk menyerang, tapi aku juga akan menjaga jarak ini. Karena saya makan beberapa kali di antaranya. Beberapa kali kedua kubu berada pada jarak tengah. Penemuan pekerjaan. Ini tidak mengambil banyak keuntungan. Mari kita lihat Xiao Chuanlin sekarang. Sudah jelas, gunakan taktik menjaga jarak. Tukarkan teknik tinju kedua belah pihak. Xiao Chuanlin tengkong terkejut. Ya? Meskipun saya kembali untuk kedua kalinya, Xiao Chuanlin masih berani bergerak. Ya, dimulai dari paruh kedua game kedua. Kita melihatnya sekarang. Lihatlah combo close-up Yuri. Tingkat keberhasilan seperti ini untuk Xiao Chuanlin. Dibandingkan dengan game pertama, ini lebih tinggi. Sekarang kita melihat Xiao Chuanlin. Tampaknya ketika tindakan diambil, beberapa lebih longgar. Kami mengalami penurunan kebugaran fisik tertentu. Tangan depan ditambah sapuan rendah. Kombinasi pukulan dan tendangan sapuan yang terus-menerus. Oke, game kedua selesai. Kita bisa melihat ujian dari kedua kubu di game pertama. Di game kedua, kedua kubu benar-benar masuk ke dalam permainan. Konfrontasi sengit ini, tukar tangan dan kaki, dapat dirasakan dengan jelas. Apa yang diketahui dua petinju tentang lawannya. Lebih dalam, sedikit demi sedikit, dan melakukan beberapa penyesuaian menurut lawannya. Psikologi semacam ini, dan kemampuan untuk berubah secara fisik, masih lebih jelas dan kuat. Beberapa pemain bermain keras, tapi tidak cukup pintar. Beberapa orang relatif lebih pintar. Selama pertandingan, ini dapat menghemat banyak energi, dan menyebabkan serangan yang lebih efektif. Katakan hal pertama pada Ting Ting. Hanya dari game pertama hingga game ketiga, hanya sebuah gaya, tidak pernah berubah. Saya sering membuat diri saya lelah, namun sebenarnya efeknya tidak terlalu bagus. Banyak orang menganggap petinju itu tidak pintar. Sebenarnya, dia bermain sangat baik. Tinju menggunakan otak Anda. Faktanya, saat kita bertinju, itu seperti berperang. Kami mengerahkan ribuan tentara. Kami memukul menggunakan anggota tubuh dan lutut kami. Buatlah alokasi yang masuk akal. Itu juga sebuah taktik, sebuah manifestasi dari strategi. Kami telah menyaksikan pertarungan Xiao Chuanlin di kedua sisi sampai sekarang. Beberapa gerakan sekarang tidak begitu realistis. Dan secara relatif, tren ofensif Yuri ini akan semakin terlihat jelas. Lebih jelas, karena kami relatif berhati-hati terhadap Yuri sejak game pertama. Dari game kedua hingga sekarang. Secara ofensif, dia mungkin sedikit lebih percaya diri. Sekarang,
Yuri mendekati Zhao Chuanlin selangkah demi selangkah. Ya. Jelas sekali ketika Zhao Chuanlin menjauhkan diri. Sebenarnya sangat percaya diri. Setelah Anda memasuki serangan jarak menengah semacam ini, jelas sekali bahwa Zhao Chuanlin masih memiliki sedikit ketakutan ini. Karena bukan jarak yang saya kuasai. Dan begitu Anda mendekat, Yuri ini akan sering menggunakan tinju ayun. Kita semua tahu kalau kekuatan pukulan tinju sebenarnya paling besar. Teknik arc boxing serangan jarak menengah dan dekat. Sangat efektif, mengayuh dengan baik. Kebugaran fisik kedua belah pihak pun menurun. Apalagi saat kedua belah pihak saling berdekatan. Keterikatan seperti ini lebih banyak lagi. Zhao Chuanlin baru saja melakukan sapuan rendah. Namun karena kemungkinan masalah fisik, dan beberapa masalah muncul dari sudut ini, hampir terpeleset. Kami melihat pertahanan Yuri sebenarnya cukup bagus. Saat menyapu tendangannya, ia masih mempertahankan kepalanya dengan sangat erat. Ini adalah serangan 3 dimensi yang khas seperti sapuan perut dan tendangan. Gaya permainan. Bagus. Pada titik pertarungan ini, kita melihat bahwa Zhao Chuanlin mungkin telah mengambil inisiatif untuk menyerang. Terganggu oleh kebugaran jasmani. Dapat diskon besar. Sebaliknya, kita dapat melihat bahwa meskipun Yuri cukup lelah, ia juga menghabiskan banyak energi fisik. Ya. Dibandingkan Yuri, tingkat serangan ini lebih tinggi, dan pukulan efektif ini akan lebih efektif, ya? Tapi mari kita lihat detail teknis ini. Faktanya, setiap pukulan dan tendangan Yuri, dibandingkan dengan Zhao Chuanlin, dia mengerahkan lebih banyak kekuatan dan menjadi lebih rileks. Dengan cara ini setiap pukulan yang Anda lemparkan, dia tidak menghabiskan banyak energi fisik. Jadi ketika semua orang lelah, tinjuku masih bisa dilempar. Secara relatif, Zhao Chuanlin mungkin terasa sedikit menyesakan. Saat ini, ketika Anda lelah secara fisik, saya tidak bisa bergerak lagi. 10 detik terakhir, kedua belah pihak terjerat. Dibutuhkan banyak energi fisik. Oke, game ketiga sudah penuh. Inilah yang kita miliki saat ini. Karena ini adalah semifinal dari kompetisi 4 orang. Pemenang hari ini antara Yuri dan Zhao Chuanlin akan berada di Alex malam ini. Di antara pemenang bersama Satpam Yuri. Akan ada kompetisi lain. Oleh karena itu, tenaga fisik pada babak pertama pertandingan pertama kedua tubuh begitu besar. Saya merasa kasihan pada mereka di final malam ini. Saya masih khawatir tentang kebugaran fisik saya untuk pertandingan berikutnya. Itu tergantung pada kedua belah pihak dan pemenang di antara mereka. Berikut penyesuaian kebugaran jasmani. Bagaimana menurutmu? Selanjutnya saya ingin mengumumkan hasil akhir dari permainan ini. Wasit nomor 1 mendapat skor 30 hingga 29. Wasit nomor 2 memberi skor 30-29. Wasit nomor 3 mendapat skor 30 hingga 29. Wasit nomor 4 memberi skor 30-28. Wasit nomor 5 memberi skor 29-30. Sisi merah memenangkan pertandingan ini.